Nilai ini meningkat sebesar 17,3%. Yang lebih menyukai produk tembakau rakyat yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung itu sendiri karena memiliki kualitas lebih bagus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang aspek keberlanjutan. Ini Kabupaten Temanggung memiliki kondisi wilayah yang mempunyai hawa sejuk, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai agroindustri tembakau di Kabupaten Temanggung. Jadi kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Kumara Tunisa dengan NIM 191910144. Yang kedua ada Melinda Ramayanti dengan NIM 19191050162. Dan yang ketiga ada Fikri Muhammad Izul dengan NIM 1919105011066. Dan yang terakhir ada saya, Nafin Kamara Wijaya, NIM 1919105011076. Yang pertama di sini aku akan membahas tentang profil Kabupaten Temanggung. Jadi untuk gambaran umum Kabupaten Temanggung ini, Kabupaten Temanggung memiliki kondisi wilayah yang mempunyai hawa sejuk, sangat cocok untuk usaha pertanian sehingga mayoritas penduduknya yaitu 61,3% sangat menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Nah, untuk Kabupaten Temanggung ini sangat terkenal dengan komoditas tembakau dan memiliki area penanaman tersebar di hampir semua kecamatannya. Namun, yang menjadi salah satu sentra tembakau adalah Kecamatan Bulu, Kedung, Madirejo, dan Kedung. Selanjutnya di sini aku akan membahas tentang sejarah tembakau di Kabupaten Temanggung. Jadi berdasarkan naskah Jawa, Babat Ing Sangkala disebutkan bahwa tembakau telah masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1523. Sejak pengenalan sampai dengan tahun 1830-an, pengusaha tembakau pada dasarnya dilaksanakan secara kecil-kecilan oleh petani. Pada periode berikutnya, tepatnya pada tahun 1857, George Berney mulai mengembangkan usaha tembakau ini di daerah eks-Karisidenan Besuki, tepatnya di daerah Jember dan sekitarnya, atau pada PT Perkebunan XXVI pada tahun 1992. Nah, selain di daerah Jember, tembakau cerutu juga dikembangkan di daerah Delhi dan Surakarta, semuanya diekspor ke Eropa. Nah, tembakau yang dikembangkan di wilayah eks-Karisidenan Kedu selanjutnya disebut tembakau Kedu. Area penanamannya menyebar di lereng Gunung Merbabu, Sumbing, Sindoro, dan Perahu yang masing-masing masuk wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Kendal. Pada tahun 1940, area tembakau di wilayah daerah Provinsi Jawa Tengah seluas 65.000 hektar, lebih dari 3.000 hektar terdapat di wilayah eks-Karisidenan Kedu. Nah, untuk pusat pengembangan dan pengolahan yang sekaligus sebagai pusat pemasaran tembakau Kedu adalah di wilayah Kabupaten Temanggung. Pertanian tembakau di Kabupaten Temanggung ini tidak seperti yang dikatakan kebanyakan orang yang mengira bahwa petani tembakau mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Namun faktanya pada setiap tahunnya pertanian tembakau tidak selalu berhasil. Pertanian tembakau di Temanggung mengalami harga yang naik turun. Terbukti pada tahun 2010 harga tembakau di Temanggung paling rendah dibandingkan dengan tahun lainnya. Tetapi pada tahun 2011 harga tembakau mengalami peningkatan harga yang pesat. Artinya pada tahun 2011 itu
harga tembakau memiliki prospek yang baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2012 ketika keluarnya peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang anti tembakau yang dianggap oleh petani tidak memihak kepada petani tembakau dan dibuat tanpa adanya dialog dengan stakeholder dalam tembakau, muncullah sebuah aksi perlawanan petani tembakau di wilayah Temanggung. Kegiatan itu kemudian dinamakan dengan deklarasi Pasca Kretek yang dimotori oleh APTI atau Asosiasi Petani Tembakau Indonesia dan bekerja sama dengan berbagai organisasi pembela dan komunitas tembakau serta petani di seluruh tanah air pembela kretek untuk memobilisasi gerakan petani. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramayanti dari kelompok 6 Perencanaan Pertanian Industrial. Akan menjelaskan slide berikutnya tabel produksi sebagai tembakau menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Berikut ini adalah tabel pertama. Nah, dari tabel pertama ini terlihat bahwa produksi tembakau di Temanggung memiliki urutan pertama sebagai kabupaten yang memproduksi tembakau terbesar dibandingkan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tembakau yang dihasilkan dari Kabupaten Temanggung ini memiliki kualitas yang baik dan dibilang sangat baik dibandingkan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari aspek ekologi dan geografisnya bahwa Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang sesuai untuk pengembangan tembakau dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, banyak pengusaha-pengusaha rokok yang lebih menyukai produk tembakau rakyat yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung itu sendiri karena memiliki kualitas lebih bagus dibandingkan tembakau di kabupaten selain di Jawa Tengah. Kemudian berikutnya ada tabel luas area dan produksi perkebunan tembakau di Kabupaten Temanggung tahun 2015 dan 2019. Di sini terlihat pada tabel 2 tentang luas area dan produksi perkebunan tembakau di Kabupaten Temanggung tahun 2018 dan 2019 menyatakan bahwa pada tahun 2018 produksi tembakau di Kabupaten Temanggung sebesar 11.356,50 ton dengan luas lahan sebesar 16.725.000 ha. Kemudian pada tahun 2019 produksi tembakau sebesar 12.764,38 menunjukkan terjadinya kenaikan yang sebesar 1.470,88 ton dengan luas lahan yang juga bertambah besar 19.686,62 ha. Nah, nilai ekspor Indonesia pada bulan September tahun 2017 sebesar 123.357 juta US dollar. Nah, nilai ini meningkat sebesar 17,3% daripada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016. Nah, begitu pula pada ekspor migas dan juga non-migas yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 17,3% dan 18,3%. Berikut merupakan tabel volume ekspor komoditas non-migas Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, dapat terlihat nih pada setiap tahunnya Indonesia mengalami kenaikan nilai-nilai volume ekspor pada komoditas non-migas. Meskipun nilai ekspor tembakau ini berada dalam urutan kesekian dalam daftar ekspor pertanian non-migas yang udah pada tabel tersebut, tembakau mendatangkan cukai dan pajak yang besar yang dapat menghidupi 16 juta penduduk dan dapat menyerap 4 juta penduduk dalam kurun waktu 15 tahun di Indonesia. Tembakau merupakan bahan baku dasar dari industri rokok, di mana nilai ekonomi industri rokok ini sangat strategis, di mana sebagai penghasil devisa negara. Nah, negara-negara tujuan ekspor tembakau di Indonesia salah satunya yaitu USA, Italia, Prancis, Belanda, dan Jepang. Nah,
Di antara 5 negara tersebut, Jepang merupakan pengimpor tembakau terbesar di dunia. Impor tembakau di Jepang ini biasanya digunakan untuk industri rokok dan juga farmasi. Nah, menurut International Trade Center 2016, sebanyak 0,4% ekspor tembakau Indonesia ke dunia dikirim ke Jepang sepanjang tahun 2005 sampai dengan 2015. Nah, selain Indonesia nih, Jepang juga mengimpor tembakau dari beberapa negara lain yang bisa menjadikan Indonesia sebagai pesaingnya, seperti Amerika, Jerman, Brazil, dan China. Selanjutnya, aku bakalan membahas tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh petani-petani tembakau yang ada di Indonesia untuk mengembangkan komoditas tembakau. Nah, tantangan yang pertama yang pasti ada dihadapi oleh para petani tembakau yang ada di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan akan teknologi, sehingga hal ini menyebabkan mutu dari tembakau ini tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen. Lalu, tantangan yang kedua yang dihadapi dalam pengembangan komoditas tembakau adalah gerakan anti rokok. Nah, gerakan anti rokok ini dipelopori oleh WHO atau World Health Organization since 1974 dengan penggalannya yang berupa The Framework Convention on Tobacco Control or FCTC, yaitu kesepakatan internasional yang mengendalikan masalah tembakau yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya. Pada satu sisi, tembakau memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi perekonomian yang berdampak baik pada masyarakat maupun negara. Namun di sisi lain, tembakau dan olahannya yang saat ini ada memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan hidup. Oleh karena itu, kehadiran produk-produk tembakau seperti rokok terutamanya mulai ditentang oleh masyarakat secara luas. Nah, pada slide selanjutnya ini merupakan tabel PDRB Kabupaten Temanggung per sektor pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Nah, setiap tahunnya kita dapat melihat terjadi peningkatan PDRB, nilai PDRB. Nah, hal ini juga menandakan bahwa secara langsung tembakau memberikan dampak ekonomi terhadap Kabupaten Temanggung pada nilai PDRB-nya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, selain itu, secara sosial, perkebunan tembakau memiliki sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berdasarkan data BPS tahun menunjukkan bahwa sebesar 26,6% penduduk Kabupaten Temanggung memiliki pekerjaan sebagai petani. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan tembakau bisa berkelanjutan secara ekonomi fisik dan sosial ekonomi, serta perkebunan ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Muhammad Izul Pratama, NIM 1966. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang aspek keberlanjutan. Aspek yang pertama yaitu aspek ekonomi. Untuk angka produksi tembakau yang dihasilkan di Temanggung sendiri setara dengan 31% produksi tembakau di Jawa Tengah atau 26% dari total produksi tembakau nasional. Dengan demikian terdapat peluang bagi pengembangan produksi tembakau, khususnya tembakau rakyat. Kemudian industri hasil tembakau ini memiliki sumbangan besar terhadap penyerapan tenaga kerja budaya tembakau. Budaya tembakau juga berperan dalam pengembangan sektor usaha dalam bidang agribisnis, seperti usaha di bidang perdagangan, jasa, industri dari hulu sampai hilir, antara lain itu perdagangan sarana produksi, jasa keuangan, dan industri rokok. Sehubungan dengan hal tersebut, komoditas tembakau ini memiliki potensi yang strategis jika ditinjau dari aspek ekonomi. Jadi untuk aspek ekonomi sendiri sangat membantu warga-warga sekitar dalam penyerapan tenaga kerja itu dan membantu dalam kesejahteraan masyarakat sekitar daerah Temanggung sendiri.
Kemudian untuk aspek lingkungan, komoditi tembakau ini di Kabupaten Temanggung memiliki pengaruh baik ataupun positif terhadap lingkungannya, karena produksi sendiri itu mengacu pada praktek budidaya berkelanjutan yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerusakan bagi lingkungan sekitar. Kabupaten Temanggung sendiri menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena pola perkebunan atau pertanian tembakau di Kabupaten Temanggung tidak ada pola pertanian modern, jadi masih budaya berkelanjutan dan sangat mempedulikan lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu aspek sosial, dampak konsumtif akan menghasilkan dampak yang buruk bagi masyarakat. Nah, selain itu, karena dampak konsumtif sendiri terjadi karena penghasilan yang tiba-tiba besar, dan penghasilan tiba-tiba dibelanjakan dengan langsung ini akan menghasilkan efek kaget tersendiri bagi manusia. Konsumtif sendiri akan mengakibatkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Kemudian dampak-dampak sosial yang baik di Temanggung akan menghasilkan keberlanjutan yang tentunya akan ada dampak positif dan dampak negatif. Jika dapat dikelola dengan baik dan benar, akan menghasilkan berkelanjutan yang positif pada kedepannya. Kesejahteraan akan meningkat, perbandingan masyarakat miskin dan kaya akan seimbang, dan keadaan sosial antar masyarakat menghasilkan keadaan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi untuk aspek sosial sendiri ini tergantung masyarakat Temanggung sendiri. Jika masyarakat dapat mengelola keberlanjutan di aspek sosial dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik untuk kedepannya. Jadi untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu Kabupaten Temanggung terutama terkenal sebagai penghasil tembakau di area penanaman tersebar hampir di semua kecamatan. Namun jadi salah satu Kabupaten Temanggung sendiri menjadi salah satu sentra dari tembakau seperti di Kecamatan Bulu, Gledung, Ngadirejo, dan Kedu. Pusat pengembangan dan pengelolaan yang sekaligus menjadi pusat pemasaran tembakau Kedu ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung sendiri disebut untuk tembakau Temanggung. Produksi tembakau di Temanggung memiliki urutan pertama sebagai kabupaten yang memproduksi tembakau terbesar dibandingkan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk tantangan yang dihadapi para petani tembakau dalam mengolah hasil panennya yaitu kurangnya pengetahuan, teknologi, serta adanya gerakan anti rokok. Pada satu sisi, tembakau memberikan sumbangan yang tidak sedikit pada perekonomian baik masyarakat maupun negara. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa tembakau Temanggung ini membantu ekonomi masyarakat sekitar dan dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar Temanggung. Namun demikian, pada sisi lain, produksi hasil tembakau yang ada pada saat ini bisa mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kehadiran produk-produk tembakau seperti rokok mulai ditentang oleh masyarakat luas. Secara sosial, perkebunan tembakau melalui sektor perekonomian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berdasarkan data sosial perkebunan tembakau melalui sektor. Berdasarkan data BPS tahun menunjukkan bahwa sebesar 26,6% penduduk Kabupaten Temanggung memiliki pekerjaan sebagai petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan tembakau bisa berkelanjutan karena secara ekonomi fisik dan sosial sektor perkebunan memiliki dampak besar bagi kehidupan sosial ekonomi Kabupaten Temanggung. Jadi untuk kesimpulan ini yang dapat digarisbawahi adalah sektor perkebunan tembakau bisa berkelanjutan karena dapat membantu secara ekonomi, sosial maupun yang lain-lain, dan ini memiliki dampak besar bagi kehidupan untuk kabupaten, untuk kehidupan penduduk Kabupaten Temanggung. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun
salah. Yang lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.